Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa, amma ba'd. Hadirin jamaah Al-Hidayah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Mudah-mudahan kita selalu bisa memanfaatkan waktu yang tersisa dengan ibadah, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah, kita masih membahas hadis-hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-71. Hadis yang ke-71, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, syahidna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Khaybar. Kami ikut bersama Nabi, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Khaybar. Khaybar adalah salah satu tempat atau benteng Yahudi yang sangat kuat, yang akhirnya setelah dikepung sekian lama, Yahudi Khaybar dapat ditaklukkan. Makanya para pejuang Palestina itu punya lagu, Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammadin saufa ya'ud. Khaybar Khaybar ya Yahud, ingatlah peristiwa Khaybar wahai Yahudi, dan tentara Muhammad pasti akan kembali. Maksudnya kembali seperti mengulang seperti peristiwa Khaybar, di mana peristiwa Khaybar adalah tempat terkuat Yahudi di kawasan Jazirah Arab. Bentengnya sangat kuat tetapi bisa ditaklukkan oleh umat Islam. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita bahwa beliau ikut bersama Nabi dalam peristiwa Khaybar ini, dalam perang Khaybar. Faqala lirajulin mimman yadda'il Islam. Maka Rasulullah berkata kepada salah seorang di antara pasukan atau mujahidin yang ikut dalam peperangan itu,
hadza min ahlin nar. Jadi ada orang yang para mujahidin lain itu mengenal orang itu sosok yang sangat baik. Makanya disebut dengan yadda'il Islam. Pokoknya setiap orang akan menilai bahwa Islamnya Islam yang sangat baik. Tetapi Rasulullah menunjuk kepada orang itu tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Apa bilangnya? Hadza min ahlin nar. Orang itu akan masuk neraka atau termasuk di dalam orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka. Falamma hadaral qitalu qatala ar-rajulu qitalan syadidan. Tatkala peperangan sudah mulai berkecamuk, orang yang disebut oleh Nabi itu ternyata berperang dengan sangat heroik. Berarti apa? Persepsi orang-orang terhadap laki-laki ini sebagai laki-laki yang baik terbukti. Ini kan dilema Pak kita kayak gini ya. Kita mengenal track recordnya baik, kemudian ketika pecah perang dia juga perang dengan sangat heroik tanpa mengenal rasa takut. Ini kan semua syarat untuk disebut soleh, mujahid yang hebat, calon penghuni surga itu kan lengkap sudah. Tapi kok Rasulullah bilang orang itu akan masuk neraka. Nah ini para sahabat tidak ada yang bocorin. Andaikan ada yang bocorin ceritanya udah lain lagi. Jadi Rasulullah bilang dia itu bakal masuk neraka. Yang dengar kemudian bocorin. Kamu disebut Nabi bakal masuk neraka. Tapi semua orang itu menyimpan itu sebagai satu misteri. Ada misteri apa di balik orang ini? Kok Nabi mengatakan apa yang dilihat oleh mereka dengan statement Nabi itu bertolak belakang. Nah, fa asabahu jirahatun. Lalu laki-laki itu terluka. Ya namanya perang kan kemungkinan terlukanya sangat besar, apalagi perang pada zaman itu. Pedang lawan pedang. Ya, dalam jarak yang sangat dekat. Maka luka itu sudah hampir pasti. Siapa yang masuk dalam gelanggang perang hampir pasti dia pulang dengan membawa luka. Kalau tidak membawa luka itu malah jadi aneh ya. Faqila ya Rasulullah alladzi qulta innahu min ahlin nar. Wahai Rasulullah, ada yang mencoba mengkonfirmasi Rasulullah. Wahai Rasulullah, orang yang Anda sebut bahwa dia akan masuk neraka, fa innahu qad qatala al-yawma qitalan syadidan wa qad mata. Dia hari ini berperang dengan dahsyat, dengan heroik, dan dia nampaknya sudah meninggal. Ini orang yang mencoba mengkonfirmasi kepada Rasulullah karena dia terluka dan enggak bergerak lagi, kira-kira begitu. Maka dia menyimpulkan dia sudah meninggal. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilan nar. Dia akan pergi ke neraka. Tetap Rasulullah tidak berubah. Nah ini artinya begini jamaah sekalian, Rasulullah mengomentari orang itu dapat info dari mana? Dari wahyu pasti, dari malaikat. Tentu Rasulullah adalah orang pertama yang harus meyakini wahyu itu sepenuhnya. Enggak ada keraguan sedikit pun. Padahal mungkin kalau kita analisa Nabi sendiri ragu. Ragu maksudnya apa? Nah, orang sesoleh ini kok kata malaikat dia, ya tapi karena wahyunya bilang begitu ya sampaikan aja, kan begitu.
Maka ketika ada orang mengkonfirmasi seperti itu, Rasulullah bergeming enggak? Rasulullah bergeser enggak dari keyakinannya? Enggak. Rasulullah tetap bilang dia akan pergi ke neraka. Nah, maka kita pun harus punya kepribadian seperti ini, bahwa ketika kita sudah mengimani kebenaran sebuah wahyu, apapun orang bilang, kita tetap mengatakan bahwa yang benar adalah begini, meskipun kelihatan mustahil. Contoh misalnya bahwa kemenangan itu pada akhirnya akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin. Ending kemenangan dan ending kebaikan itu selalu Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang beriman, dia tetap mengimani itu meskipun dalam situasi yang sangat meragukan. Contohnya adalah pada saat perang Ahzab. Perang Ahzab adalah perang Khandaq. Perang di mana itu merupakan puncak kemampuan kafir Quraisy di dalam menghimpun sekutu-sekutunya untuk memerangi umat Islam di Madinah. Jadi Quraisy itu kalau sendirian kan kecil ya jumlahnya. Terbukti ketika perang Badar mereka cuma membawa berapa? Sekitar 1.000 pasukan. Jadi kalau Quraisy itu sendirian itu mereka enggak terlalu banyak. Nah, karena mereka dapat menghimpun suku-suku dalam satu koalisi, makanya dinamakan Ahzab, dan semuanya dimobilisasi untuk menyerang Madinah, maka jumlah pasukannya sangat besar, yaitu sekitar 10.000 orang. Sehingga para ahli sejarah menyebutkan jumlah penduduk Madinah saat itu, total jenderal yang laki-laki bisa perang, ditambah perempuan, ditambah orang tua, ditambah anak-anak, itu jumlahnya masih kalah dibanding pasukan yang datang. Berarti apa, Pak? Ini situasi yang sangat mengerikan. Madinah yang sangat kecil hanya dihalangi pakai parit, karena begitu dapat info bahwa koalisi akan datang menyerang, Rasulullah diberi usul oleh Salman Al-Farisi untuk meniru taktik strategi orang Persia, yaitu membuat parit menghalangi pasukan musuh. Maka Rasulullah sempat punya waktu untuk menggali parit di akses-akses yang dimungkinkan akan dilewati oleh pasukan musuh. Tentu yang bukit-bukit nggak perlu dikasih parit lagi karena bukit itu sudah menjadi penghalang. Daerah lembah-lembah yang kira-kira menjadi akses untuk masuk ke kota Madinah. Nah, Rasulullah kan pernah menjanjikan bahwasanya umat Islam itu akan menang, akan menaklukkan istana Persia, akan menaklukkan istana Romawi. Itu diyakini betul oleh para sahabat karena ini adalah informasi wahyu dari Rasulullah SAW. Tetapi kok terjadi seperti ini? Sehingga umat Islam ketika dikepung itu untuk buang hajat saja ketakutan. Kenapa ketakutan, Pak? Karena buang hajat itu belum ada WC seperti kita di dalam rumah. Buang hajat mesti pergi sekitar 100 meter, 200 meter dari rumah terluar, kira-kira begitu. Dari rumah terluar yang kira-kira bisa melihat orang buang hajat. Cari tempat yang paling rendah, di mana kalau duduk itu enggak kelihatan. Itulah yang disebut dengan mirhad, ya. Tempat buang hajat zaman sekarang diterjemahkan WC. Jadi kalau ada hadis bicara tentang WC pada zaman Nabi, itu jangan dibayangkan WC seperti zaman sekarang. Tapi yang dimaksud adalah lembah
atau suatu cekungan di mana orang-orang biasa menjadikan tempat itu sebagai tempat buang hajat. Nah, orang munafik ini pertarungan keyakinan. Orang munafik membuli. Seperti sekarang, cebong-cebong itu kan suka membuli ya. Apa orang munafik bilang? Kalian ini membual akan menang ya. Padahal faktanya buang hajat aja ketakutan. Wah, itu kan telak banget ya. Waduh, keyakinan bahwa umat Islam akan menang itu bisa runtuh. Kenapa? Ya karena menghadapi situasi yang sangat sulit seperti itu. Tetapi dalam Al-Quran digambarkan bahwasanya justru dengan bulian-bulian seperti itu, dengan datangnya pasukan Ahzab, itu bukannya menambah mereka down, tapi justru menambah mereka yakin bahwa ini adalah jarak terdekat sebelum datangnya pertolongan Allah. Ya kan gitu. Biasanya Pak, lakon itu kalau menghadapi tantangan makin dramatis, makin rumit, makin sulit, makin sulit, makin sulit, itu artinya apa? Oh, itu tandanya cerita mau segera selesai. Betul nggak? Karena akan diakhiri dengan happy ending. Makanya awal-awal tuh tantangannya biasanya masih ringan-ringan. Giliran di ujung-ujung, itu kayaknya penonton itu kayaknya lakonnya mati dah. Tapi kalau dia ingat bahwasanya namanya lakon itu nggak boleh mati, dia yakin ya nggak mungkin. Sampai-sampai kadang-kadang ada film yang begitu naif ya. Ya kayak Rambo itu kan begitu naif. Ya. Sendirian dengan telanjang dada, sengaja nggak pakai baju coba. Berdesingan peluru, ledakan kanan kiri, itu nggak ada darah setetes pun. Tapi kita asik aja nonton. Artinya apa? Yang mau kita ambil adalah bahwa semakin sulit kondisi yang dihadapi umat Islam, jangan kemudian merubah keyakinan bahwa Islam pasti akan menang. Tapi justru jadikan itu untuk menambah keyakinan. Oh, kalau begitu jarak dengan kemenangan final itu makin dekat. Tetapi ada syaratnya. Syarat kesabarannya harus lebih tebal. Itu yang jadi soal. Jamaah sekalian dirahmati Allah, Rasulullah SAW tetap yakin dengan info dari langit itu. Meskipun ada laporan yang bisa meragukan, yaitu bahwa yang bersangkutan berperang dengan dahsyat, terluka, dan kelihatannya sudah meninggal. Faqala sallallahu alaihi wasallam ilan nar. Rasulullah tetap bersabda, dia akan ke neraka. Qala fakada ba'dun nasi ayyartaba. Maka sebagian orang ada yang sempat masuk keraguan di dalam dirinya. Karena bingung itu. Nabi tetap bilang dia akan ke neraka, sedangkan ada yang beri info, saya sudah lihat sendiri. Dia berperang dengan dahsyat dan dia terluka dan dia sudah enggak bergerak, dia sudah mati. Fabainama hum ala dhalik idh qila innahu lam yamut. Nah, ketika ada info seperti itu, ada info tandingan. Saya sudah ngecek, dia ternyata belum meninggal. Wah, ini berarti apa? Ini mengoreksi info sebelumnya yang bilang sudah meninggal. Walakin bihi jirahan syadidan, tetapi pada tubuhnya memang ada luka yang sangat parah. Falamma kana minal laili lam yasbir alal jirahi faqatala nafsahu.
Tetapi ketika malam tiba, nggak ada lagi teman yang kuat nunggu karena ngantuk mungkin atau kelelahan sama-sama perang gitu ya. Ketika malam tiba, kalau zaman sekarang kan ada ininya Pak ya, ada tenaga kesehatannya gitu kan. Jadi kalau ada pasukan terluka langsung dievakuasi, dikasih obat dan segala macamnya. Lah zaman itu semua orang pergi berperang dengan hanya membawa alat perang. Ya kalaupun ada obat lah obat zaman itu ya. Sehingga tidak ada yang bisa mengobati. Nah, tatkala malam tiba, dia dalam keadaan terluka parah itu menahan sakit dari siang, tidak kuat, maka kemudian dia membunuh dirinya sendiri. Fa ukhbiran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Maka Nabi diberitahu kabar itu. Maka Nabi bersabda, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Asyhadu anni abdullahi wa rasuluhu. Aku bersaksi bahwa aku adalah hamba Allah dan utusannya. Coba, dirinya sendiri perlu bersaksi seperti itu. Kenapa Pak? Karena meskipun Nabi Muhammad menjadi jalur disampaikannya wahyu, tetapi Nabi Muhammad juga punya pikiran yang bisa menganalisa. Sama seperti orang lain. Maka ketika info dari wahyu itu ternyata terbukti, beliau kemudian bilang apa terhadap dirinya sendiri? Aku bersaksi bahwa aku adalah hamba Allah dan utusannya. Itu kalau kita dengar itu agak unik ya. Bersaksi tentang dirinya sendiri. Tetapi itu adalah menggambarkan di dalam batin Nabi itu ada perang juga. Perang antara meyakini info dari wahyu atau mendengarkan info dari orang yang bilang mati setelah terkena luka parah setelah perang yang dahsyat. Makanya ketika itu kemudian terbukti, Rasulullah membenarkan dirinya sendiri sebagaimana orang membenarkan Rasulullah. Nah makanya salah satu yang menarik yang saya lihat di YouTube, adalah apa yang pernah disampaikan oleh Habib Rizik. Beliau bilang baru-baru ini menyitir sebuah ayat, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kamu menyangka bahwa Allah akan lalai terhadap perbuatan orang zalim. Menjelaskan ayat itu dengan peristiwa-peristiwa, yaitu ketika mereka secara bersekongkol atas nama institusi menggunakan seragam membunuh dan menghilangkan CCTV di kilometer 50, maka Allah tidak lalai terhadap orang-orang zalim. Akhirnya Allah balas dengan munculnya peristiwa Sambo dan seterusnya dan seterusnya. Sampai sekarang itu bertubi-tubi. Artinya apa? Itu kemudian menjadi penguat bahwa ayat itu benar. Keimanan kita kepada ayat menjadi lebih yakin. Bahwa enggak perlu baca sejarah masa lalu. Ternyata ayat itu ada bukti konkret di zaman kita hidup, kita saksikan di dalam berita. Ternyata Allah tidak lalai. Dan orang-orang yang terlibat sebagiannya dipecat. Ya kan gitu. Otaknya yang itu kemudian terkena hukuman. Ya, karena mungkin otaknya ya itu yang membunuh Yosua itu. Nah, artinya jamaah sekalian, Rasulullah SAW memberi contoh
ketika apa yang dikabarkan dari wahyu lalu terbukti padahal melewati serangkaian keraguan. Wah, ini menarik sekali. Ini menjadi pelajaran penting buat kita. Kalau begitu, kita harus meniru pola yang sama. Ketika ada ayat atau hadis yang sahih, lalu kita mengalami kebimbangan karena ada situasi yang membuat kita bimbang. Apa tindakan kita? Tetap yakin bahwa itu pasti terbukti. Karena ayat tidak mungkin salah, hadis sahih tidak mungkin salah. Nah, itu prinsip penting yang harus kita miliki. Dengan cara seperti itu, keimanan kita menjadi kuat. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah. Thumma amara Bilalan fanada fin nasi. Lalu Rasulullah memerintahkan Bilal. Sini Bilal, kamu umumkan kepada masyarakat. Masyarakat siapa? Masyarakat mujahidin yang ikut dalam perang Khaybar itu. Umumkan kepada mereka semua. Apa yang disuruh diumumkan? Bilal disuruh menyampaikan sebuah pengumuman penting. Apa isi pengumumannya? Innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim, jiwa yang pasrah terhadap keputusan Allah. Artinya apa? Orang yang tadi bunuh diri, meskipun dia agamanya sudah Islam, tetapi kan jiwanya belum muslim. Dalam artian apa? Belum pasrah totalitas terhadap takdir Allah. Dia masih merasa perlu untuk mempercepat kematiannya sendiri. Berarti tidak apa? Tidak berserah diri, tidak pasrah bulat terhadap keputusan Allah. Ini penting. Ini penting sekali. Karena disitulah Allah akan menilai. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang bertemu Allah dengan hati yang salim, yang sehat, yang pasrah, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun keputusan Allah, ya kita terima. Keputusan Allah tentang penyakit, tentang kematian, tentang perintah untuk melakukan sesuatu, ya kita terima semua. Tidak ada yang kita apa? Tidak ada yang kita kemudian menggunakan analisa, gara-gara menganalisa kemudian kayaknya udah nggak relevan. Contoh yang hari ini rawan sekali akan diabaikan oleh masyarakat. Apa itu? Bahwa Islam ini akan menang dalam bentuk yang utuh, yang sempurna. Karena kemenangan Islam itu nanti ada kaitannya dengan Imam Mahdi, ada kaitannya dengan peperangan melawan Dajjal, ada kaitannya dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Saat itu sudah nggak ada lagi orang sibuk dengan copras capres,
sibuk dengan demokrasi, sibuk dengan orang sibuknya apa? Seperti para sahabat sibuk dalam perang Badar. Benar-benar dirinya itu membela Allah, loyalis Allah, ingin menghancurkan kekafiran, ingin menghancurkan kemusyrikan. Lalu kemudian Islam tegak dengan sempurna. Orang berpotensi untuk silau apabila ada seorang calon yang kelihatan bersih, baik, perlu saya ingatkan, itu baru orang. Kalaupun dia menang, yang sekarang disambut di mana-mana dengan sambutan yang luar biasa, kalaupun menang, belum akan membuat Islam menang secara utuh. Nah, itu jangan lupa saya ingatkan. Boleh kita mendukung, tapi jangan lupa perjalanan kita masih jauh. Kenapa? Perjalanan kita menuju kemana? Menuju kemenangan Islam yang murni, yang utuh. Tidak ada lagi bias-bias yang lain. Totalitas tunduk kepada Allah, tunduk kepada Rasulnya, tunduk kepada undang-undang Al-Quran. Nah, artinya apa? Ya, nggak apa-apa kita dukung yang ada karena itu lebih baik. Tapi jangan lupa dengan tujuan panjang seorang mukmin itu. Karena pada akhirnya endingnya adalah apa? Seperti saat Imam Mahdi turun, yaitu pertarungan final melawan kebatilan. Jangan kemudian apa? Wah, ini udah Ratu Adil, ini udah selesai semua masalahnya. Enggak. Hukum belum akan berubah. Masih tetap hukum yang sama. Al-Quran belum akan dijadikan rujukan tunggal, masih sama. Artinya apa? Oke lah kita dukung karena itu akan lebih baik insya Allah. Tapi, ya kan? Tapi jangan merasa ini sudah final. Baik. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Bilal diperintahkan menyampaikan maklumat, tadi bilang apa? Tidak akan bisa masuk surga kecuali nafsun muslimah, kecuali jiwa yang muslim, yang tunduk, yang pasrah kepada Allah SWT. Wa inna Allah la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Dan sesungguhnya Allah akan menolong agama ini, din ini. Jadi agama Islam itu ya keseluruhannya. Ya tuntunan ibadahnya, ya hukumnya, ya akhlaknya, ya akidahnya dan seterusnya. Semuanya. Allah akan menolong agama ini melalui birrajulil fajir, melalui laki-laki yang fajir. Fajir itu apa? Fajir itu lawan dari soleh. Jadi orang yang tidak soleh. Artinya ya bisa tidak soleh yang paling jauh itu kan kafir, musyrik. Tapi ada tidak soleh yang agak dekat. Yaitu misalnya apa? Ya masih muslim tapi kayak begini, tapi bunuh diri, ya kan gitu. Jadi jamaah sekalian, dua kalimat ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk diumumkan kepada siapa? Kepada rombongan pasukannya Rasulullah. Dengan latar belakang orang tadi itu. Pastikan kemudian orang-orang yang nggak langsung tahu peristiwa itu kan nanya-nanya. Kok tiba-tiba ada maklumat itu, emang ada apa? Kan gitu ya. Maka kemudian mereka mencari tahu dan kemudian menjadi paham. Oh, ternyata untuk mendapatkan surga itu tidak cukup apa Pak? Tidak cukup amalan luar.
amalan tangan kita, amalan kaki kita, membela agama Allah dengan tangan pakai pedang misalnya, seperti para sahabat. Tetapi ada kaitannya sama hatinya sudah cukup Islam apa belum. Kalau belum, tetap nggak bisa mendapat surga. Nah, tentu yang dimaksud di sini adalah mendapatkan surga secara langsung. Nah, apakah orang ini otomatis kekal di neraka selamanya? Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena dia masih muslim sebelumnya. Sedangkan bunuh diri itu tidak membuat orang dinyatakan sebagai kafir. Berarti masih ada peluang. Ketika hukumannya telah habis di neraka, akan naik ke surga. Tapi masanya sangat panjang. Kemudian teori ini yang kedua adalah Allah akan menolong agama ini kadang-kadang melalui laki-laki yang tidak soleh. Nah, rumus ini jamaah sekalian, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari rumus ini? Satu, jangan menyusun komunitas orang-orang yang akan membela agama Allah itu dengan syarat harus menjadi malaikat dulu. Kenapa? Karena rumusnya begini. Ada kalanya orang yang tidak terlalu soleh itu bermanfaat untuk membela agama Allah. Nah, berarti apa? Mestinya komunitas itu tidak satu warna. Misalnya gini, bikin sebuah komunitas, syaratnya apa? Syaratnya tahajud nggak boleh putus. Wah, yang tersaring akhirnya malaikat semua. Ternyata begitu megang duit nggak amanat juga. Artinya belum tentu kalau kita ngasih syarat tahajudnya nggak pernah bolong, itu otomatis megang duit amanah, belum tentu juga kan? Karena Allah dalam membagi kesolehan itu mirip dengan membagi rizki. Ada orang kesolehannya dari pintu sholat tahajud, tapi kelemahan di pintu megang duit. Ada orang kesolehannya dalam bidang megang duit, tetapi tahajudnya malas. Ya begitulah manusia, rizkinya masing-masing. Seperti kita dapat rizki, Pak. Ada yang rizkinya dari ngajar, ada rizkinya dari dagang, ada rizkinya dari tukang dan sebagainya. Sama dengan rizki kita dalam masalah kesolehan. Maka kita nggak bisa menyaring orang dengan standar-standar seperti itu. Ya kita ajak, apa yang bisa Anda kontribusikan untuk membela agama Allah? Oke, saya bisa ngajar alif ba ta, iqra. Tapi orangnya masih, sholatnya masih kadang-kadang masih meninggalkan sholat. Ya nggak apa-apa. Sambil terus apa? Kita interaksi dengan dia dengan akhlak yang baik. Kita hormati dia, kita orangkan dia. Tahu diorangkan Pak ya? Diorangkan itu maksudnya dihargai sebagai orang yang, karena kadang-kadang manusia itu kalau tidak dipakai itu malah tersinggung. Betul nggak Pak? Tukang cukur bisa nyukur, malah saya minta tolong sama yang baru belajar. Tersinggung nggak? Itu namanya mengorangkan, membagi pekerjaan yang itu sebagai salah satu, sebagai bentuk penghargaan. Karena manusia itu suka mendapat penghargaan. Dan salah satu bentuk penghargaan adalah dengan dikasih job. Dah, Anda ngajar ngaji. Ya, tapi sholat saya belum sempurna. Ya, sambil jalan lah, insya Allah.
Supaya apa jamaah sekalian? Kita tuh nggak tahu saat nanti Islam membutuhkan itu ternyata tidak selalu yang paling soleh yang paling depan. Peristiwa yang pernah diceritakan oleh Ustadz Adnan Arsal. Kenal nggak Adnan Arsal? Adnan Arsal itu adalah tokoh Muslim Poso dalam kerusuhan Poso tahun, saya lupa tahunnya, tahun 2000-an ya, 2010-an apa lebih. Beliau bilang apa? Ketika orang-orang Kristen menyerang Poso, awal-awal itu orang belum ngeh kalau ini perang agama. Itu di pusat kota Poso, pasar-pasarnya itu diserbu semua sama Kristen-Kristen itu. Karena situasinya genting, orang-orang yang sholatnya rajin, orang-orang yang sholat itu pada menyingkir. Ternyata yang paling berani menghadapi siapa? Preman-preman yang biasa berantem, yang sholatnya nggak jelas. Karena dia biasa menghadapi situasi itu. Dia hadapi itu pasukan. Nah ini makna apa? Ada kalanya Allah menolong agama ini melalui laki-laki yang tidak soleh. Maka jangan sombong dengan kesolehan. Karena apa? Karena belum tentu kita punya kontribusi lebih dibanding orang yang kurang soleh dibanding kita. Memang kesolehan kita berbuah pahala untuk diri kita, tetapi bisa jadi kontribusinya kecil untuk agama Allah dibanding yang sebelah yang kurang soleh. Maka tidak boleh sombong dengan kesolehan. Nah teori ini sangat relevan dengan zaman kita sekarang. Betul nggak Pak? Ya kalau kita berharap semua orang tuh ngerti bahwa agenda terbesarnya adalah kembalinya agama Allah dengan sempurna bla bla dan seterusnya. Hanya dengan merekalah kita berteman. Ya nggak bisa. Ya kita berteman juga dengan orang yang duduk di partai, orang yang duduk di pemerintahan, orang yang karena mereka punya potensi untuk membela agama Allah. Karena mereka punya potensi untuk membela agama Allah. Ya. Kalaupun mengoreksi, koreksilah seperlunya, tapi jangan menjatuhkan. Islam tidak memerlukan Anda, perbaiki dulu salat Anda. Wah. Orang yang tadinya mau bantu jadi apa? Ya udah bodoh amat kalau gitu. Maka penting dai, pengurus masjid, orang yang terlibat dalam dakwah sosial dan sebagainya mengerti teori ini. Dalam apa Pak? Dalam menghimpun umat manusia demi kejayaan Islam. Jangan buat mereka jauh dari Islam. Jangan buat mereka jauh dari masjid. Jangan buat mereka jauh dari ulama. Tapi rangkul dengan baik. Kenapa? Karena belum tentu kitalah yang lebih berkontribusi untuk Islam dibanding dia. Ini teori sangat penting. Teori sangat penting. Makanya tidak perlu bermusuhan. Hanya karena seragamnya coklat, pokoknya enggak. Ini berarti apa? Enggak boleh seperti itu. Hanya karena dia duduk di sebuah jabatan, pokoknya enggak. Saya enggak bisa berteman dengan orang seperti itu, enggak bisa. Tinggal kita lempar saja masalah. Misalnya
Kita menghadapi Syiah itu sulit sekali misalnya. Kita bisa lempar masalah itu kepada Pak Polisi. Misalnya andaikan di hadapan saya ini polisi semua. Saya bilang apa? Bapak-bapak muslim kan? Iya. Mari kita cintai agama kita, Pak. Itu akan menjadi pahala. Ada masalah yang kami tidak mampu mengatasinya, tapi seandainya Bapak yang mengatasi, itu lebih cepat. Apa itu? Tolong itu orang-orang yang mengkampanyekan Syiah dijerat dengan pasal membuat keonaran misalnya. Oh gitu ya Ustadz ya. Dikasih apa? Dikasih masalah supaya dia ikut menyelesaikan masalah. Itu adalah strategi yang cerdas, memanfaatkan potensi sekecil apapun untuk kepentingan Islam dan umat Islam. Jangan suka dengan memperbanyak musuh, karena orang itu tidak akan mendekat kalau kita musuhi, tidak akan membantu kita kalau kita musuhi. Nah, sambil jalan kita nanti bisa tambahkan kajian berikutnya, meluruskan pemahamannya, sambil dia mengatasi kemungkaran, sambil dia mengatasi Syiah, mengatasi aliran sesat. Kita kasih ilmu tentang membersihkan diri dari dosa, ibadah yang baik, tata caranya seperti apa dan seterusnya. Jadi pelan-pelan dia juga akan membaik dan kontribusinya tetap jalan. Jamaah sekalian dirahmati Allah, tapi teori ini juga bisa saja kebalikannya. Artinya apa? Bisa jadi orang soleh berkontribusi merusak agama ini. Kalau tadi orang fajir, orang yang tidak soleh justru mendukung, menjadi perantara Allah membela agama ini. Tapi bisa jadi ada orang soleh menjadi perantara untuk membuat agama ini jatuh. Contoh misalnya, orang yang dikenal soleh, pakaiannya adalah pakaian kesolehan, tapi ternyata melakukan satu dosa yang membuat orang benci kepada orang-orang dengan penampilan seperti itu. Nah, ini namanya apa? Kesolehan dia. Sebab seandainya melakukan itu orang yang tidak pakai pakaian kesolehan, orang menganggapnya ya wajarlah, badannya aja tatoan, kan gitu ya. Tapi kalau orang yang disebut oleh masyarakat dengan kiai, contoh yang waktu itu di Bandung ya, pengasuh pesantren tetapi memperkosa santrinya sendiri, itu kan kemudian apa? Kemudian orang takut dengan pesantren. Ini bisa juga kebalikannya, orang soleh bisa apa? Bisa merusak. Andaikan yang melakukan itu preman-preman, memperkosa orang lain, orang ya wajarlah preman, kan gitu ya. Tapi ketika yang melakukan adalah orang yang identik dengan kesolehan, orang kemudian benci dengan kesolehan. Jadi bisa meruntuhkan agama ini. Makanya dua-duanya jangan sampai terjadi. Yang ideal itu apa? Yang ideal adalah soleh dan kontribusinya maksimal. Itu yang menjadi cita-cita kita. Terus mengasah kesolehan dan mengasah kontribusi untuk Islam dan umat Islam. Baik jemaah sekalian dirahmati Allah, ini pembahasan kita untuk hadis yang ke-71. Banyak hal yang menarik yang bisa kita ambil pelajaran di balik hadis ini. Mudah-mudahan menjadi pencerahan untuk kita semua. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tidak apa? Mungkin tidak paham. Tidak paham. Jadi kesimpulannya untuk saya bahwa saya banyak belajar, memahami dan meyakini tentang wahyu itu. Nah, kenyataan karena mereka banyak jauh dari masjid, jauh dari belajar, akibatnya saya yakin banyak yang ragu gitu, banyak yang ragu. Itu tugas kita untuk mengajak bersama-sama untuk mendekat dan meyakini wahyu itu yang adanya dari sampaikan oleh para ulama juga di masjid-masjid. Tentang berikutnya adalah tentang tentang Rasulullah itu antara pribadi wahyu turun kepada beliau bahwa kesimpulan itu benar, kan? Dari wahyu turun sampai kenyataan membunuh diri itu kan begitu lama itu ya jaraknya. Itu bagi munyakib itu bagi yang tahu tentunya mikir gitu kan. Begitu juga Rasulullah, bagaimana sikap beliau coba dari wahyu turun sampai kenyataan bunuh diri tidak pasrah bunuh diri. Gimana tuh Pak? Secara kejiwaan, secara psikologi Rasulullah gitu Pak. Rasulullah pasti yakin Pak ya, tapi mujahidnya ini Pak yang dapat kita bagaimana sikap itu? Mohon penjelasannya. Iya. Itu pembandingnya. Saya jawab nomor 2 dulu Pak ya. Bagaimana Rasulullah sampai terbukti bahwa wahyunya itu benar. Pembandingnya itu seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disuruh membunuh putranya, menyembelih putranya. Karena tahu itu adalah wahyu, ya udah laksanakan aja. Padahal Nabi Ibrahim menghadapi banyak tantangan. Satu, tantangan ketegaan. Betul nggak? Perasaan. Tapi perasaan dibuang. Dua, menghadapi tantangan analisa tentang masa depan. Nabi Ibrahim itu kan sudah lama merindukan putra, Pak. Ya enggak? Sempat menganggap dirinya mandul. Dalam riwayat disebutkan Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail itu umurnya 80 tahun. Artinya kan sangat lama beliau itu hampir yakin bahwa dirinya mandul, nggak akan punya keturunan. Udah punya keturunan disuruh nyembelih. Ini dakwah ini siapa yang melanjutkan? Kan gitu. Itu kan analisa pikiran. Perasaannya menjadikan jalan, pikirannya menjadikan jalan. Tapi Allah kok malah memerintahkan nyembelih. Kok kayak Allah tidak mempertimbangkan masa depan tauhid ya. Betul nggak? Jadi ada analisa yang membuat ini benar nggak sih? Orang ada generasi penerus kok malah suruh diputus. Ini anak sendiri kok suruh nyembelih. Ya. Perang itu antara bisikan rasa dengan bisikan analisa akal dengan wahyu. Maka Nabi Ibrahim memberi contoh terbaik. Tetap jalan dan melaksanakan sampai pada titik yang seandainya tidak dihentikan oleh Allah itu pasti terjadi. Yaitu apa? Di Al-Quran digambarkan kepalanya sudah dibaringkan, pisaunya sudah siap diayunkan. Andaikan tidak dihentikan oleh Allah, itu sudah pasti terjadi. Tapi kemudian dihentikan oleh Allah. Nah, itu menjadi contoh terbaik bagaimana meyakini wahyu ketika ada tantangan perasaan dan tantangan pikiran. Kan musuh kita cuma dua itu Pak, perasaan sama pikiran. Sama dengan, nah kalau mau buat tantangan zaman sekarang bisa Pak. Ada hadis bilang begini, kalau ada lalat masuk ke minumanmu, maka celupkan itu lalat. Kenapa? Karena di dua sayap lalat itu sebelahnya mengandung penyakit, sebelahnya mengandung penawar. Dengan dicelupin maka
netral. Itu kan info wahyu. Sekarang coba dalam kenyataan. Nah, misalnya kita berperang melawan apa? Rasa. Kan gitu. Sekarang pertanyaannya, rasa jijik itu dengan rasa yang dirasakan Nabi Ibrahim masih berat mana? Nah, artinya kalau kita tidak mampu gara-gara tantangan ini terlalu berat, Nabi Ibrahim akan bilang gini, ya udah tukeran aja sama saya, gimana? Kamu yang melaksanakan seperti ujian buatku, aku minum hanya untuk menghilangkan keraguan soal itu. Kata Nabi Ibrahim, itu mah cepil. Itu mah kecil, enteng, cuman ngelawan perasaan gitu doang, masa nggak bisa? Aku ngelawan rasa ketegaan bunuh anak itu bisa kok. Ya kan gitu. Dicelupin, kemudian lalatnya diangkat. Yang tambah ruwet itu Pak, kalau apa? Kondisinya lagi hujan. Udah gitu banyak ayam. Ayam kan buang kotoran, lalatnya hinggap di situ. Udah gitu masuk ke sini. Ya, tantangannya tambah berat kan berarti. Tantangannya tambah berat. Waduh. Artinya begini Pak. Artinya begini. Ya, kalau memang kita nggak mampu, jangan kemudian menyalahkan hadisnya. Jujur saja, ya Allah, astagfirullah, saya nggak mampu, saya buang, ampunilah aku. Tapi jangan kemudian apa? Ayat hadis itu nggak perlu dipraktek, buang-buang aja. Nah, itu namanya apa? Songong. Kalau memang nggak mampu, ya jujur kepada Allah, minta ampun. Tapi jangan menyalahkan. Tapi kalau mampu, jangan pula sombong. Saya pernah itu lalatnya sampai 3 saya minum. Itu namanya sombong dengan kesolehannya sendiri. Nggak perlu juga, kalau mampu jangan sombong, kalau tidak mampu jangan songong. Jujur saja kepada Allah. Ya, Allah suka dengan orang yang jujur. Orang yang berdosa lalu minta ampun kepada Allah, itu artinya orang yang jujur, gentle, mengakui kesalahan. Bukan menyalahkan hadisnya, bukan menyalahkan ayatnya, menyalahkan dirinya yang tidak mampu. Nah, itu poinnya, ya. Jadi jangan mencela orang yang tidak mampu. Ya. Itu hadisnya itu harus kamu minum itu. Orang yang nggak mampu dicela. Ya udah, nggak apa-apa, yang penting dia jujur. Maaf, saya tidak sekuat Nabi Ibrahim. Saya kasih ke Anda. Giliran yang mencela akhirnya apa? Ya kan itu bukan minuman saya, ngeles lagi. Intinya gitu, kita jujur dalam. Jadi wahyu yang diimani. Baik, kemudian pertanyaan pertama tadi apa? Harus tahu, paham ya? Baik. Ya. Memang ada pepatah dalam bahasa Arab. Al-insanu aduwwu ma jahila. Manusia itu punya naluri akan memusuhi apa yang dia tidak tahu. Makanya menyimpan informasi yang menguntungkan buat kita itu kadang-kadang berat. Maksudnya begini. Misalnya seorang suami nggak tega lihat orang yang minta-minta, orang miskin, akhirnya apa? Dia sedekah tuh. Istrinya komplain. Pak, tadi kan habis itu jualan apa itu, mana duitnya? Wah, curiga aja kan?
tapi dia pengen menyembunyikan amalnya itu. Wah, udah diomelin terus sama istrinya, diem aja, itu menyimpan. Ya. Manusia itu akan memusuhi apa yang dia tidak tahu. Betul nggak? Istri memusuhi suaminya karena apa? Nggak tahu cerita utuhnya. Setelah diberitahu cerita utuhnya baru, oh ya nggak apa-apa sih kalau gitu. Nah, berarti apa? Setelah tahu, permusuhannya menjadi hilang. Makanya betul bahwa dengan memahami sesuatu, memahami keimanan, memahami wahyu, itu bisa membantu meyakini wahyu itu. Makanya diperlukan apa? Taklim. Diperlukan belajar kepada para dai, para mubalik, para ulama, supaya apa? Kita tidak memusuhi sesuatu yang sebetulnya itu kebenaran. Karena gara-gara tidak paham apa yang ada di balik kebenaran itu. Andaikan kita tahu bahwa perintah menyembelih putra itu akan menghasilkan kambing besar, siapapun pasti siap, ya Allah, siap. Betul nggak? Karena sudah tahu. Tapi masalahnya kan nggak diberitahu. Maka dibutuhkan keyakinan. Keyakinan kepada Allah dan Rasulnya dan terhadap wahyu. Baik, mudah-mudahan kita selalu dapat mendidik diri kita sendiri untuk menjadi muslim yang jiwanya baik, sehingga nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang baik. Nah, ini jargon kampanyenya udah keluar juga. Orang baik bersama orang baik. Ya betul sih. Orang baik pasti akan ketemu orang baik. Al-arwahu junudun mujannadah. Roh manusia itu seperti pasukan. Kalau seragamnya sama, dia pasti akan, wah ini teman saya nih. Tapi kalau seragamnya beda, wah ini musuhnya. Kesamaan kepribadian itu menyebabkan orang akan mendekat. Maka dengan kita memastikan pribadi kita soleh, pasti akan mendekat pula orang-orang soleh. Bagi laki-laki yang masih jomblo, pastikan diri Anda soleh, insya Allah calon istri Anda yang datang juga adalah soleh. Karena soleha, karena Allah akan mengumpulkan kesolehan dengan kesolehan. Ini yang udah punya istri tapi aminnya kenceng, ini curiga ini. Ini kayaknya apa, isi hati yang terpendam lama. Punya kesempatan keluar. Tapi di rumah nggak berani ngeluarin. Berani ya? Alhamdulillah kalau berani. Baik. Tadi kan bilang kalau kita menyebut sesuatu tanpa syarat ya, nggak boleh ada syarat. Terus bagaimana dengan pasukan ini di kosong? Harus syaratnya begini. Ya artinya itu ikhtiar manusiawi. Karena apa? Karena dalam peperangan itu ini beda ya. Kalau saya tadi kan bicara komunitas di masyarakat biasa. Kalau perang itu beda lagi, Pak. Kenapa? Perang itu membutuhkan kekuatan mental. Membutuhkan syarat kesabaran yang itulah makanya sebelum tentara itu diizinkan untuk pergi berperang, dia wajib untuk mengikuti serangkaian latihan. Supaya apa? Supaya kualitasnya seragam. Supaya paham kualitasnya seragam. Kenapa? Karena satu saja beda, kualitasnya lemah, itu menjadi titik kelemahan. Contoh nih, kesebelasan Brazil 10 pemainnya hebat-hebat, tapi satu adalah saya dimasukkan. Apa yang terjadi? Gara-gara saya masuk, kesebelasan Brazil menjadi kalah. Mending saya nggak masuk sekalian. Lah ini dioperin malah lolos ke musuh. Jadi malah keberadaan saya malah apa?
malah jadi penyebab kekalahan. Itulah makanya kalau bicara pasukan, kenapa Izzuddin Al-Qassam mensyaratkan yang menjadi satuan pasukannya itu harus syaratnya begini. Bicara pasukan memang harus begitu, tapi bicara sebuah ormas, ya kan, sebuah ormas, komunitas atau apalah namanya, ya partai dan sebagainya, itu ya nggak perlu gitu-gitu amat. Karena apa? Karena justru kita ingin melibatkan sebanyak mungkin orang untuk bisa berkontribusi membela agama Allah. Sekecil apapun kontribusi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.